Dalam pertapaannya, Sang Prabu mendapat wangsit atau bisikan gaib yang berbunyi, "Hei, Sang Prabu, jika ingin penyakitmu sembuh, tidurlah dengan orang Wandan yang kulitnya kuning." Sang Prabu tersentak dan segera bangun dari pertapaannya. Prabu Brekertabumi, atau Prabu Brawijaya kelima yang nama kecilnya Raden Alit, punya 3 orang selir yang terkenal dan tak satu pun putri dari Jawa di samping Sang Permaisuri. Ketiga selir inilah yang kelak kemudian menurunkan Raja Raj di tanah Jawa. Istri selir yang pertama adalah putri dari Cina yang bernama Siu Banci, atau Tan Eng Kian, maka disebut juga Putri Kian, namun yang lebih terkenal sebagai Putri Cina. Tan Eng Kian ini adalah putri dari Tan Gowat, seorang pedagang dan ulama dari Cina yang selanjutnya juga disebut Syekh Bantong. Putri Cina ini ketika hamil muda diserahkan kepada Arya Damar, putra Prabu Brawijaya kelima yang menjadi Adipati Palembang, karena desakan dan kecemburuan Sang Permaisuri. Kemudian putri Cina tersebut melahirkan Jin Bun atau Raden Patah, raja Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Demak Bintara. Istri selir yang kedua adalah putri dari negeri Campa yang bernama Amarafati, atau Putri Campa, dan orang Jawa menyebutnya Putri Cempo. Amarafati adalah adik dari Chandra Dewi, ibunda Bong Swiho, alias Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel adalah keponakan Putri Campa. Dengan Putri Campa ini, Prabu Brawijaya menurunkan bayi perempuan yang diberi nama Retno Pembayun, atau Putri Pembayun. Putri Pembayun kemudian menikah dengan Adipati Andayaningrat yang hijrah ke Pengging dan disebut juga Ki Ageng Pengging Sepuh. Kemudian Ki Ageng Pengging Sepuh dan Putri Pembayun menurunkan Ki Kebo Kanigara dan Ki Kebo Kenanga, yang kemudian disebut Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menurunkan Mas Karebet atau Jaka Tingkir yang kemudian menjadi raja di Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Jadi Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir itu cucu dari Putri Pembayun dan buyut dari Putri Campa. Ketika Prabu Brawijaya kelima menderita penyakit laki-laki yang sangat parah dan sulit diobati, seluruh tabib dan ahli pengobatan dari seluruh negeri Majapahit bahkan dari luar kerajaan namun tak satu pun yang sanggup untuk menyembuhkannya. Dalam keputusasaan, Sang Prabu Brawijaya masuk sanggar Palanggatan untuk bersemedi, meditasi selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum dalam penderitaannya. Akhirnya Sang Prabu mendapat wangsit atau bisikan gaib yang berbunyi, "Hei, Sang Prabu, jika ingin penyakitmu sembuh, tidurlah dengan orang Wandan yang kulitnya kuning." Ternyata ada seorang dayang Putri Campa, yang dibawa dari Wan dan wilayah negeri Campa bernama Bondri Cemara, yang berkulit kuning bersih berwajah cantik. Kemudian meski statusnya hanya dayang atau pelayan, namun diambil selir oleh Sang Prabu, sesuai dengan wangsit yang diterimanya, dan diberi nama Wandan Kuning. Ketika sekali saja tidur dengan Wandan Kuning, penyakit yang diderita Sang Prabu langsung sembuh seketika. Namun, karena selir Sang Prabu ini hanya seorang dayang, atau pelayan saja maka beritanya tidak boleh bocor keluar istana, yang bisa membuat malu Sang Prabu. Ketika Putri Wandansari atau Wandan Kuning hamil, oleh Sang Prabu Brawijaya dititipkan kepada abdinya seorang juru tani yang tugasnya menarik pajak dan upeti, bernama Buyut Masabar. Ketika sampai waktunya, Wandan Kuning melahirkan seorang bayi laki-laki yang elok parasnya diberi nama Lembu Peteng, karena dianggap tidak ada ayahnya. Lembu Peteng sangat disayang oleh ibunya, apalagi oleh Nyi Buyut yang dianggap neneknya karena sampai setua itu tidak dianugerahi keturunan. Suatu saat Buyut Masabar hendak pergi ke istana menghaturkan hasil penarikan pajak dan upeti untuk dipersembahkan kepada Sang Prabu Brawijaya di istana Majapahit. Tanpa sepengetahuan Buyut Masabar, Lembu Peteng yang saat itu berumur sekitar sewindu atau 8 tahun, secara diam-diam mengikuti Buyut Masabar. Ketika Buyut Masabar sedang menghadap Sang Prabu, tiba-tiba terdengar suara gong yang dipukul dan bergema ke seluruh isi istana. Semua terkejut mendengarnya dan seluruh prajurit Majapahit segera bergegas menuju alun-alun untuk siap berperang.
Tamtama penjaga istana segera menuju sumber suara. Dilihatnya seorang bocah laki-laki sedang memegang tabuh gong Kiai Sekar Delima yang dikeramatkan. Karena tak seorang pun boleh memukul gong itu kecuali Sang Prabu Brawijaya. Apabila mau maju ke medan perang, bila gong berbunyi nyaring, maka prajuritnya akan memperoleh kemenangan. Tetapi sebaliknya kalau bunyinya mendem atau nyaris tak terdengar maka prajuritnya akan kalah perang. Segera ditangkapnya anak itu dan dihadapkan kepada Sang Prabu untuk dijatuhi hukuman gantung. Betapa terkejutnya Buyut Masabar melihat Lembu Peteng ditangkap prajurit Tamtama, pengawal istana karena berani memukul gong Kiai Sekar Delima. Sebelum Sang Prabu menjatuhkan hukuman, maka Buyut Masabar buru-buru menyampaikan kepada Sang Prabu, bahwa anak yang menabuh gong tersebut sesungguhnya putra Sang Prabu sendiri dengan Putri Wandan Kuning. Sang Prabu tidak begitu saja percaya, maka seorang abdi disuruhnya mengambil cermin. Begitu Sang Prabu melihat wajahnya dalam cermin menjadi terkejut, karena anak tersebut sangat mirip dengan dirinya. Akhirnya anak tersebut diampuni kesalahannya, dan diakui sebagai putranya, kemudian diberi nama Bondan Kejawan. Selanjutnya Sang Prabu memerintahkan Buyut Masabar untuk mengantar Bondan Kejawan ke desa Taruk, untuk mengabdi pada Ki Ageng Taruk sahabat Sang Prabu. Anak tunggal Ki Ageng Taruk yang bernama Dewi Nawangsi terkejut, melihat Buyut Masabar membawa anak laki-laki ke rumahnya, kemudian dipanggilnya Ki Ageng Taruk yang baru pulang dari sawahnya. Bondan Kejawan diterima Ki Ageng Taruk sebagai anak angkatnya dan sekaligus muridnya, yang diajarnya berbagai ilmu agal alus seperti bela diri dan aji jaya kawijayan. Di samping itu, Bondan Kejawan juga diajarnya menjadi petani yang rajin dan ulet sehingga hasil sawah Ki Ageng Taruk menjadi berlimpah. Seperti pepatah Jawa, Witing Trisna Jalaran Saka Kulina. Bondan Kejawan yang serumah dan sering bersama mengerjakan sawah, maka lama-lama jatuh cinta kepada Nawangsi, adik angkatnya begitu juga sebaliknya. Akhirnya oleh Ki Ageng Taruk, Bondan Kejawan dinikahkan dengan Dewi Nawangsi dan melahirkan anak laki-laki yang tampan, diberi nama Getas Pendawa. Selanjutnya Ki Getas Pendawa menurunkan Ki Ageng Sela, Ki Ageng Sela menurunkan Ki Ageng Ngenis, Ki Ageng Ngenis menurunkan Ki Gede Pemanahan, Ki Gede Pemanahan menurunkan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, Panembahan Senopati menurunkan Raja-Raja Mataram, Hamengkubuwono di Kasultanan Yogyakarta, Pakubuwana di Kasunanan Surakarta dan Raden Mas Said atau Mangkunegara di Praja Mangkunegaran.